Ada suara ya? Satu dua, cek cek satu dua, cek sebentar ya. Afwan, ini ada kendala. Ini bukan satu dua. Menyaksikan bagaimana banyaknya. Dan juga kita saat ini kita merasakan, alhamdulillah, kita merasakan sehat. Walaupun menurut definisi WHO, hampir tidak ada orang yang sehat 100%, hampir tidak ada. Atel-atel setik mah ayalah. Gatal-gatal dikit, sedikit lesu semada. Tapi itu terkategorikan sehat. Maka di ayat yang tadi Anda baca, itu surah Al-Isra, ya, surat yang ke-17, ayat 82 dikatakan di sini ma huwa syifa wa rahmatan. Jadi kata syifa dari beberapa tafsir Al-Qur'an dikatakan bisa bermakna kesembuhan, bisa bermakna obat, bisa bermakna penawar, ya, dan bisa bermakna memperoleh manfaat. Ini ya, Masya Allah. Berarti di sini dikatakan bahwa di dalam konsep Islam itu ada sehat, ada afiat. Ini harus dibedakan nanti kan. Ya, serta para pemirsa, ada sehat, ada afiat. Apa yang dikatakan sehat sederhana, saat kita bisa menjalankan aktivitas secara normal. Ya. Ini kalau di buku ini, yang jelas di bukunya ini Ustaz Dindin. Ini buku menjadikan tubuh sebagai dokter. Ini di halaman 15. Ya, di halaman 15. Nah, ya. Di halaman 15. Kenapa? Karena nonton sendiri ya. Alhamdulillah. Jadi terasa lebih menjiwai ini ya. Ya, alhamdulillah.
Nah, lihat lagi. Jadi ternyata beberapa pakar-pakar tabib, beberapa pakar-pakar kesehatan di dalam Islam membedakan ada ASIHA, ada afiat. Ternyata itu berbeda. Nah, apa dinamakan dengan ASIHA, apa yang dinamakan dengan sehat? Ternyata sangat sederhana. Ketika organ-organ tubuh bisa melaksanakan fungsinya tanpa bantuan alat, paham nggak? Dan tidak mengalami rintangan. Contoh, ketika saya genggam alat ini, maka kelima jari saya normal bisa menggenggam. Ya, tidak memerlukan bantuan. Contohnya kemarin saya disengat lebah. Maka saat saya disengat lebah, ternyata jangankan untuk menggenggam, untuk mengangkat saja sakit karena sekujur bagian lengan yang kanan ini bengkak, sampai demam ya, sampai timbul radang. Nah saat itu saya tidak sedang sehat, ya, sedang tidak sehat sampai siaran pun akhirnya di rumah. Tetapi ketika saya mampu menggenggam ini dengan maksimal, tanda petik ya, maka dia dinamakan dengan sehat. Ustadz Ninin bisa menggunakan headset ya ini. Kedua telinga ternyata tidak ada gangguan, maka itu dinamakan. Paham ya? Saat kita bisa mengunyah gigi. Tadi sarapan pagi diawali dengan buah semangka, kemudian dengan telur dadar dan sayur sawi. Nah, saya itu ya. Alhamdulillah bisa merasakan telur ada gurihnya, ada asinnya, semangka ada manis-manis renyahnya, dan kemudian rasa cair yang sejuk, kemudian sawi ada keset-keset nikmatnya, dan kemudian si nasi ada pulen-pulen. Berarti itu dinamakan dengan sehat. Nanti selama tubuh kita bekerja secara normal tanpa bantuan alat, baik, berarti itu dikatakan sehat. Nah, sederhananya seperti itu. Ya, kita bisa sholat ya tanpa perlu harus pakai kursi, itu sehat. Maka sering kita lihat di beberapa masjid ada sholat menggunakan kursi, betul? Nah itu berarti tanda petik belum maksimal. Nah, bukan berarti tidak sehat total, bukan. Ya tidak sehat secara maksimal. Kemudian lagi contoh, tadi Ana dari rumah ke sini sempat jalan kaki beberapa ratus meter lah ya. Maka itu sehat kedua kaki. Karena bisa melaksanakan dengan maksimal. Nah, tetapi ketika ada orang yang jatuh kemudian mengalami radang, pinggangnya sakit, bokongnya sakit, pahanya sakit, lututnya sakit, tumitnya sakit, betisnya sakit, maka dinamakan tidak sehat. Ya, mata. Ini mata. Mata ternyata bisa membedakan ini warna pink, betul? Ya. Ini ada warna hitam, ya. Kemudian ini ada warna bening. Si jam bekar ini warnanya putih, maka mata itu sehat. Nah, itu definisi sehat. Tetapi ketika mata itu ada virus, sering dengar ya, sering pernah merasakan. Jadi waktu itu kami satu kampung sakit mata. Pernah. Tahun 2006. Anda mengalami itu tahun 96. Tahun 97 itu sebelum krisis moneter. Itu satu kampung itu ketika di Sukabumi itu sakit mata, merah semuanya ya. Maka pas kemana-mana atau pakai kacamata hitam, sakanya kan gaya. Ya, wah cina loba gaya rahmat kan, padahal mah bukan. Pas dibuka ternyata merah katanya. Nah, emang kalau sakit mata itu emang sakit saja. Ketika ketika sujud itu kayak mau keluar. Subhanallah, jangan dibayangkan. Apalagi sakit gigi. Sakit gigi itu kalau dengar orang yang bicara saja, rasanya ingin, apalagi pas kita lagi kambuh-kambuhnya, lagi kumat-kumatnya, maaf ya, ada yang ngamen ya. Yang ngamen ternyata lagunya lagu Meggy Z ya. Lebih baik sakit hati ini daripada sakit gigi kan. Wah. Aduh. Asnah yang ada harta jelmanya. Nah, itu berarti dinamakan sehat. Saat kita normal, alhamdulillah tidak terasa suatu apapun. Maka ungkapan-ungkapan itu nggak boleh dikatakan seperti begini loh, Ustaz. Ini dianggap sepele tapi berbahaya. Contoh, gimana kabarnya antum? Kalau badanmu sehat, cuma kantong nggak sehat, itu nggak boleh. Ya, karena sehat itu tidak bisa ternilai dengan uang. Ya, serius ya, tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika ada seorang klien, ini ada seorang klien, Pak Rahmat, saya sudah dioperasi jantung. Ya, ternyata habis hampir 1 miliar. Dan saya sekarang harus datang ke salah satu klinik jantung yang ada di Jakarta untuk kontrol sebulan sekali. Itu biaya kontrolnya 75 juta. Itu biaya kontrolnya.
karena beliau tinggal di Kalimantan, maka belum pesawatnya, belum hotelnya, karena nggak disediakan rawat inap di klinik tersebut. Jadi dia harus menginap di salah satu hotel yang kawasannya dekat dengan klinik tersebut. Kemudian dia berangkat ke Jakarta, nggak sendiri toh, kadang sama istrinya, kadang sama ajudannya, sama anak, karena dia seorang pejabat ya. Bisa dibayangkan selama sekian tahun saja dia menghabiskan sekian miliar untuk perawatan jantungnya saja. Tapi banyak orang yang menyepelekan arti sehat, paham nggak? Nah, makanya wajar ketika tadi Anda ungkapkan bahwa orang yang sehat itu punya 1000 keinginan, tapi orang yang 1000 orang yang sakit hanya punya satu keinginan. Apa itu? Sehat. Dan ada ungkapan lain ya, bahwa sehat itu adalah mahkota ya, mahkota pada orang yang sehat yang dilihat oleh orang yang sakit. Paham? Jadi begini, misalnya, antum sehat, antum sekarang besuk ke rumah sakit Kartika atau rumah sakit Sekarwangi di mana? Di Cibadak. Antum kita pas buka lantai, misalnya buka ruang Dewi Sartika, nah contoh di rumah sakit Sekarwangi, banyak kan yang sakit, maka semua orang yang sakit itu melihat mahkota yang nampak indah kemilauan pada kepala antum, yang antum tidak menyadarinya. Apa itu sehat? Tadi kan dalam meninggal juga Ustaz Dindin senyum, megang-megang sambil makan roti misalnya. Karena pas lagi antum makan roti, ada banyak pasien yang saat itu tidak bisa makan. Aduh asam lambungku. Aduh, gejala demam tipoid ataupun tipes. Aduh, aku nggak bisa makan seperti Ustaz Dindin. Aduh, ya ternyata usus halus saya sedang radang. Aduh, ada cancer. Ya, ada cancer kolonnya. Saya tidak bisa makan makanan jenis tepung ya yang ada pada roti ya yang mengandung gluten tinggi bisa. Karena itu nggak bisa. Nah, Anda ingat itu ketika beberapa belas tahun yang lampau ini, udah cukup lama ini, pas di salah satu hajatan, prasmanan kan makan. Ternyata di samping anak itu adalah seorang syekh, itu alumni Madinah, S2. Syekh, alumni Madinah. Dan Qadarul kenal. Nah, anak kan prasmanan, diambil semua makanan. Kemudian si syekh tersebut, Kang Rahmat, antum masih makan semuanya ini? Masih, Tad. Kemudian dia, aduh, karena mah udah lama nggak bisa. Kenapa, Tad? Ada komplikasi radang di usus halus. Jadi kalau dia makan sedikit aja nasi nih, ya, maka bisa timbul radang. Sampai timbul mual, pedih, nyeri, ya, dan berakhir dengan apa? Dengan muntah dan timbul kejang, saking parahnya itu. Apalagi kalau yang udah pedas-pedasan, tadi dia udah nggak bisa. Jadi bagaimana? Karena sekarang udah dibatasi. Paling kentang, paling gandum, nasi juga sedikit, paling wortel, ataupun labu siam. Labu siam itu apa ya? Buah labu yang hijau itu lah. Nah, yang dibuat sayur ya. Nah, labu siam seperti itu. Berarti Ustaz, banyak orang yang mengabaikan kesehatannya kan. Betul. Sehingga dia melakukan apa yang dia inginkan. Betul. Padahal itu merusak dirinya sendiri kan. Betul. Jadi ketika dia terkena sakit, Betul, dikarenakan perbuatannya, dia baru menyadari bahwa kesehatan itu sangat berarti buat dia gitu. Betul sekali. Banyak sekali seperti itu. Betul sekali. Maka ada yang berpendapat, dan alhamdulillah saat ini Ana sedang belajar lagi dengan salah seorang tabib yang masih ada tertera dengan tabib di Kesultanan Mataram. Sedang belajar lagi, sedang talaki kembali. Jadi kata beliau, Kang Rahmat cina, Bu Bidan, akan Faiz, akan talaki bertiga ke sana. Jadi di daerah perbatasan antara Depok dengan Jakarta. Nah, situ beliau tempat tinggalnya. Jadi beliau ada macam tanda petik ya, ada padepokan begitulah. Malu lah, masih terah seperti ada Jawanya ya. Tapi nggak ada kurapat, nggak ada ini, yang ada real, ini real, insya Allah ya. Jadi nggak ada istilah hodam-hodam seperti itu, tidak ada. Ini real pengobatan. Kenapa Kang Rahmat, kenapa Faiz, dan kenapa Bu Bidan saat ini banyak orang yang sakit? Terutama sakit secara genetik dan sakit secara generatif. Ya, yang kena diabetes, yang kena jantung, kena serangan stroke, yang hipertensi, kolesterol tinggi, kata beliau ya, yang kena GERD, ya.
kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Itu dikarenakan saat ini banyak orang yang berhutang. Berhutang apa? Berhutang pola hidup yang sehat pada masa lalu. Iya. Nah, catat itu ya. Jadi Nah, hutang Ustaz ya, betul, hutang itu sebetulnya. harus diperbaiki. Betul. Yang harusnya anak teh pernah pulang dari satu perjalanan jauh, safar, turun di situ, di daerah stasiun Cibadak. Pas turun di stasiun Cibadak itu, ternyata ada satu warnet game ya, yang waktu itu menjelang subuh belum tutup, pasti masih ramai kan, masih ramai. Dan ada beberapa orang akhirnya keluar dari ruangan warnet tersebut. Itu wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang wajah-wajah yang matanya sudah sayu, usam, ya, tercium aroma rokok yang sangat menyengat pada tubuh-tubuh mereka. Bayangkan, masih muda kan? Nah, itu jadi hutang orang kayak begitu. Yang harusnya ketika masa muda harusnya dia berolahraga, pola hidupnya sehat, makanan yang bergizi, halal thayyiban ya tadi ya. Begitu, kemudian puasa, berbekam, ya, tidak begadang, ya, tidak stres dan sebagainya. Ini malah dia menjerumuskan di dalam kebinasaan. Dan itu aja terbukti, ya. Ternyata yang ada banyak orang yang tidak lulus, contohnya tidak lulus masuk ke TNI. Ternyata paru-parunya bermasalah. Ada yang tidak bisa masuk ke TNI. Ternyata apa? Ternyata fisiknya nggak memadai. Saat dilakukan tes fisik, lari sekian ratus meter, ternyata baru beberapa meter saja sudah ngos-ngosan. Kemudian ternyata imunnya pun nggak bagus. Ketika dia dihujankan, dipanaskan, disuruh berendam dan sebagainya, ternyata banyak yang gugur sebelum waktunya. Nah, itu kan tanda petik harusnya tidak terjadi seperti itu. Karena fase muda itu, Ustaz, antara 15 sampai 25 itu fase-fasenya pembentukan imun secara maksimal tubuh. Jadi jangan diabaikan. Pada fase tersebut malah dipakai nongkrong, begadang, ngerokok, ngepanah olahraga, pola makan sembarangan, makannya makanan kebangsaan tongkrongan, yaitu gorengan dan mie instan. Ya maafkan nggak jujur itu ya. Jarang minumnya kopinya kopi, maaf ya, ataupun soft drink kemasan, betul? Nah ya, walhasil. Jadi dia tuh menggerogoti sehatnya, yang nanti dijadikan tabungan di masa depannya, Pak. Jadikan asetnya. Maka sehat itu adalah aset yang luar biasa. Kembali kepada yang tadi. Itu sehat secara definisi umum. Nah, sekarang kebaikannya apa? Afiat. Nah, afiat itu ternyata beberapa ulama Tibur Nabawi mendefinisikan afiat itu adalah mampu membedakan dengan sehatnya itu mana halal, mana haram. Paham ya? Baik. Ada orang yang dia usianya 21 tahun. Dia laki-laki. Ternyata dengan usia 21 tahun itu, ternyata dia itu kalau nggak dia berzina, maka dia onani. Paham ya? Dia sehat kan, normal kan, bisa mengeluarkan sperma kan, ya, dengan onani maupun dia berzina. Tetapi dia tidak melakukannya dengan halal. Ada lagi usia 21 tahun, dia sehat, bisa mengeluarkan sperma contohnya. Tapi dia tidak berzina, tidak beronani. Dia menikah, Ustaz. Maka yang menikah tadi, yang bisa dia menyalurkannya dengan cara yang halal, itulah afiat. Oke? Ketemu lagi, Ustaz. Ada orang yang bisa minum. Ya, bisa merasakan sejuk dan bagaimana nyaman ya dari air kemasan ini, air mineral ini. Ya. Ini sehat, Ustaz. Tetapi orang yang afiat itu dia minum dengan cara yang halal, dengan cara yang ma'ruf. Contoh, duduk baca basmalah menggunakan tangan kanan. Ya. Kemudian kalau yang cuma sehat saja, dia minum apa saja, paham ya? Nggak peduli halal haram. Yang penting badan gua sehat. Sehat secara fisik saja. Ya. Contoh. Jadi ketika di satu perlombaan olahraga, ya, ternyata ada beberapa atlet muslim, ya, saat dia minum, dia tidak berani minum dengan cara berdiri. Dia duduk atau jongkok kemudian baca basmalah menggunakan tangan kanan. Tapi ada banyak yang lain. Yang saat ini sedang viral itu ini loh. Mbak Megawati Ngahesri. Ngahesri itu dia seorang akhwat dari Jember, atlet volleyball,
ya atlet volleyball Indonesia, ya sekarang disewa sama Korea, ya sama Liga Pro Volinya Korea. Pertama datang ke Korea itu hampir semua orang Korea itu melecehkan. Dia bisa apa dengan pakai kerudung, pakai baju yang semuanya tertutup rapi, bisa spike kah, bisa memblok kah, bisa kemudian jump shot dan sebagainya. Bisa apa dia gitu kan ya. Ternyata ketika sudah di 4 pertandingan, dia menjadi top skor terus. Ternyata loncatannya, pukulannya, dan sebagainya. Dan kesantunannya, setiap dia memenangkan, dia ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Setiap dia menang, dia sujud syukur. Nah, itu dinamakan dengan apiat. Paham ya? Dan bagaimana pula Muhammad Salah, ya, pesepak bola asal Mesir yang bermain di Liverpool, hanya tanda petik cara beliau kalau menggolkan dan merayakannya, ya, dengan kesebelasan Liverpoolnya itu dia sujud syukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata ribuan fans Liverpool masuk Islam. Ini kabarnya. Ya. Dan kemudian stigma buruk tentang umat Islam, ya, akhirnya mereda di daratan Inggris. Dan yang paling bagus dan fenomenal banget ketika dia statement, kata Muhammad Salah, ayo kita bela Palestina. Maka ketika pertandingan kemarin, akhirnya banyak fans Liverpool yang membentangkan bendera Palestina. Free Palestine, Free Palestine. Padahal Inggris lah penyokong utama negara Yahudi setelah Amerika. Masya Allah. Nah, itu dinamakan dengan apiat lagi. Ya. Contoh lagi, Anda bisa membedakan tadi ya, ini warna pink Ustaz ya, tuh, ini warna hitam ya tadi ya, ini warna putih. Ini makanan sehat. Tetapi ketika contohlah ada tayangan tidak senonoh, tayangan pornografi, porno aksi, kemudian kita berusaha untuk godul basor, ini dinamakan dengan apa? Maka di dalam Islam sehat saja tidak cukup, harus dengan afiat. Maka wajar di dalam doa kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Bukan sehat fil jasadi, betul. Ya, doanya adalah wa afiatan fil jasadi, wa barokatan fil rizki, wa ziyadatan fil ilmi. Ini doa keselamatan yang masyhur ya. Nah, sering dibacakan oleh para imam-imam selepas sholat berjamaah. Masya Allah. Dan yang paling penting lagi, bersyukurlah kita kalau kita mengalami sakit. Ya. Nah, sekali sakit. Ternyata Ustadz Dindin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, dalam 1 tahun kita mengalami sakit itu ternyata normal. Ya. Nah, ini bisa dibaca di buku Ana halaman 16, halaman 17. Ya. Ya. Ini boleh ini ya, di halaman 16, 17. Nanti yang mau pesan buku, ya, boleh. Nanti langsung saja ke WA Ana. 085846555383. Ini ada penawaran harga istimewa di Talkshow pada saat ini ya. Harga bukunya didapatkan diskon hampir 50%. Oke, lanjut lagi ya. Maka bersyukurlah kita ketika kita mengalami sakit. Ya. Menunjukkan memang kita perlu rehat. Kita perlu rehat. Begini Ustaz, serta para pemirsa. Dulu Ana heran, mohon maaf ya, kalau ada beberapa tokoh penting, para pejabat kok nggak pernah sakit. Dia tiap hari gitu kan. Ternyata dia minum suplemen yang harganya sekian juta. Setelah diminum, itu untuk menahan sakit. Dan itu semacam seperti kayak doping ternyata. Jadi dipaksakan untuk selalu sehat. Tapi ketika pada masanya dia kemudian pensiun, barulah. Maka kita lihat beberapa purna bakti, pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat, baru beberapa bulan saja purna bakti, lihat badannya dan kondisi fisiknya. Serius. Bahkan Anda lihat ya, ada beberapa yang kena serangan stroke. Padahal baru menjelang akan pensiun. Ini kami menangani. Ya. Bahkan beberapa atlet pun kami menangani. Ya, cedera-cedera serius. Ya, menjelang mereka pada pensiun dari dari tugasnya ya. Subhanallah. Nauzubillahimindzalik. Nah, harusnya itu perawatan itu adalah contoh. Kita ada hak-haknya. Saat antum nih, maaf nih. Satu hari kerja, ternyata mengalami kondisi badan yang nggak fit, enggak. Ya. Berat. Bangun tidur berat. Bahu kaku. Tengkuk ngilu.
telapak tangan dan telapak kaki serasa kebas dan kesembuhan. Itu sinyal, paham nggak? Itu sinyal dari tubuh kita. Bro, gitu kan, atas tubuh ya. Gua pengen istirahat bro, gua capek bro, gitu kan. Ya. Masa ente memporsir aneh juga butuh rehat, aneh juga butuh break dulu. Nah, seperti itu. Bayangkan tubuh kita ini adalah seperti mesin kendaraan. Apakah mesin kendaraan butuh ya untuk ganti oli? Oke. Apakah mesin kendaraan butuh tune up? Oke. Nah, apakah mesin kendaraan butuh maintenance? Nah, apakah mesin kendaraan butuh perawatan? Tentu butuh. Serius. Nah, bawa mobil, bawa motor lah. Ketika sudah saatnya ganti oli, rasakan ngegas sudah beda. Itu istilah nggak hidup-hidup, ditanjakan nggak kuat. Kemudian mesin terasa sangat panas dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah sinyal dari mesin bahwa mesin butuh tune up dan ganti oli. Tubuh pun sama. Ya, tubuh pun sama. Ya. Karena apa? Nih, bahkan ada satu pendapat, kita ini bukan Fir'aun gitu. Jadi beberapa riwayat Firaun dikatakan bahwa Firaun belum pernah mengalami sakit seumur hidupnya. Maka dia akhirnya menjadi orang yang sombong. Merasa orang yang merasa dia dijaya, hebat. Subhanallah ya. Nah, kalau berkaca dari kehidupan Rasulullah SAW, ya, ternyata Rasul dengan para sahabatnya betul sehat mereka. Ya. Tapi Nabi juga mengalami sakit. Walaupun sakitnya Nabi adalah karena eksternal. Eksternal dari mana, Pak Rahmat? Eksternal sakitnya Nabi adalah pertama dari sihir. Jadi dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asyam. Ya. Itu disihir dari pelepah kurma yang biasanya Rasulullah SAW disebarkan. Kemudian dari beberapa rambut Rasul yang rontok, kemudian dari patahan-patahan sisirnya yang dipakai oleh Nabi. Sisir zaman dulu dari tulang loh kan, tulang paha kan ya. Nah, tulang paha. Alhamdulillah, Anda berkesempatan menyisir pakai benda-benda seperti itu ya. Jadi unik sisir zaman dulu. Tulang kemudian dibuat gerigi-gerigi, paham ya? Seperti kayak ini loh kan, seperti kayak maaf ya, kayak buat gergaji gitu lah, paham nggak? Nah, tapi nggak banyak, hanya 5. Maka zaman dulu tuh jarang ya rambutnya cepat. Rata-rata dia memang gondrong, tapi gondrongnya gondrong yang rapi. Maka dari banyak riwayat kan Nabi itu dia sampai sebahu, tapi pakai minyak dan rapi. Jadi bukan tipikal rambut yang acak-acak. Nah, sakit yang kedua yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah karena diracun oleh wanita Yahudi, ya, yang bernama Zainab binti Haris pada saat penaklukan Bani Quraisyah. Jadi sakitnya Nabi dua-duanya eksternal. Betul, Nabi luar biasa. Tetapi ingat, ketika menjelang Rasulullah SAW wafat pun, Nabi mengalami demam yang hebat. Bahkan dikatakan di beberapa hadis, sakit Nabi itu sakitnya beberapa kali lipat dari orang biasa. Saking panasnya, saking sakit. Subhanallah, subhanallah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat itu tidak sakit. Bahkan Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wafatnya ditusuk oleh seorang majusi pada saat sholat subuh. Ya. Nah, sampai kata Umar bin Khattab, siapa yang telah melakukan kezuliman kepada saya? Kemudian kata beberapa sahabat yang ikut berjamaah, dikatakan Abu Lul al-Majusi, seorang majusi. Kemudian kata sahabat Umar, dikatakan di situ, bersyukurlah karena yang menzalimi kepada saya adalah orang kafir, bukan muslim. Karena Umar juga berdoa, aku ingin diwafatkan sebagai seorang syuhada. Ya, Masya Allah. Nah, di sini Umar tidak kebal. Jadi kita garis bawahi adalah sahabat Umar tidak kebal. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dikatakan dalam perang Hunain, bagaimana di situ tubuhnya sahabat Khalid bin Walid penuh dengan apa? Dengan bacokan, dengan bekas sayatan pedang, pisau dan anak panah. Kemudian sampai Rasulullah SAW mengobatinya. Dan itu salah satu mujizat yang diberikan kepada Nabi ya, di dalam peperangan. Karena dengan izin Allah saat itu lukanya hilang.
Masya Allah, dari banyak riwayat lukanya hilang, sembuh seketika. Masya Allah. Nah, di sini ada ibroh apa? Kita menjelaskan definisi satu sini. Bahwa sehat itu anugerah, ya. Sehat itu sesuatu yang sangat niscaya dan harus diusahakan. Walaupun sehat itu fitrah, ya. Tapi harus dijaga, Ustaz. Ya, jangan kita sia-siakan. Cek orang sudah tong dilalawarakeun, ya, tong dilalawarakeun, tong dijoledarkeun. Tak ieu teh amanah sehat tuh. Jadi ketika ada orang, ya, ketika anak naik angkot, nagerakan, kemudian si supir angkotnya, ya, cek saha sia cenah maneh minuman keras yang ngerusak awak, ya, katanya semacam nantang ya. Kata siapa minuman humar itu merusak badan, minuman keras merusak badan. Buktinya gue sehat katanya. Asal senyum saja. Karena tidak usah kita melayani debat orang yang bodoh. Asal kita diam saja. Nah, ini dinamakan dengan istidraj. Istidraj itu adalah melakukan kemaksiatan tetapi nikmat diberikan terus. Nikmat berupa fisiknya. Tetapi dia semakin bertambah jauh dengan Allah. Itu dinamakan dengan istidraj. Dan kabar terakhir kalau tidak salah, supir tersebut sudah mati. Sudah mati. Serangan jantung atau apa gitu. Beberapa waktu yang lampau. Ya, kalau masih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah, doakan yang terbaik. Nah, begitu pengantar ya. Pengantar daripada definisi sehat. Dan ketika sehat, janganlah kita melakukan kemaksiatan. Tapi lakukan untuk taat. Maka sehatlah kita untuk taat. Bukan sehat untuk maksiat. Ya. Maka menurut salah satu ulama, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, kata beliau, kalaupun Anda mengalami sakit, tapi dengan sakit Anda bertambah taat, bertambah dekat kepada Allah, makin banyak bertaubat, istighfar, dan zikrullah, maka itu anugerah. Ketimbang antum sehat, tetapi antum malah bermaksiat. Tidak sholat, ya, dan tidak taat. Ya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Tentu yang paling ideal, kita sehat, kita taat, kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Kerasa tak, afwan ya, misalnya ketika umroh dan haji, itu butuh fisik yang sehat tuh saya. Ya, itu pada saat tawaf itu syukur-syukur tawaf itu kan di sekitaran Ka'bah, di altarnya Masjidil Haramnya Ka'bah. Tapi ada beberapa tawaf kan di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Itu makin jauh. Itu di lantai itu 7 kilo Ustaz. 1 kilo Ustaz. Satu putaran itu. Berarti kalau 7 kilo di dia seberapa? Sebadak. Lebih Tad. Bentar. Sini coba kerutan. Ke jalan tol. Sini ke pintu tol. Sini ke pintu tol pas. Ya, di Sundawana. Persis tuh. Nah, kebayang kan? Atau kalau kita segitu tuh muter itu. Ya, itu kalau nggak kuat tuh berarti itu bisa apa? Bisa bengkak Ustaz. Ya. Dan dilanjut, itu kan sa'i kan? Nah, sa'i mah tetap segitu reguler. Ya, sa'i itu juga sama 7 balikan kan, Safa Marwah itu. Nah, itu kalau kita nggak sehat, nah, qadarullah ketika pas anak umroh itu, ternyata banyak yang kambuh sakit. Ada yang diabetes, ada yang rematik, ada yang pengapuran, ya, ada yang jantungnya kambuh. Bahkan ada kejadian, setiap dia lihat di Masjidil Haram, dia kesurupan. Berarti mentalnya tidak sehat. Karena pas dia masuk Masjidil Haram, dia kesurupan. Tapi keluar, cager deui sehat lagi kan. Tanda petik ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, ini pengantar dari Ana. Selanjutnya para pemirsa bisa kita berdiskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin kita komunikasikan, ada yang ingin kita diskusi. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Untuk pengantar terkait dengan menjadikan sebagai baik, intinya menjadikan diri kita sehat ya, dengan melakukan aktivitas yang tadi ya, yang aktivitas yang disebut halal mungkin seperti itu ya. Betul. Tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua aktivitas kita untuk kesehatan tubuh kita, baik itu olahraga ya, kemudian juga makan, minum, semuanya, tidur ya, istirahat, itu diniatkan untuk supaya lancar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata menginginkan kesehatan saja gitu kan. Tapi ada niat yang lebih besar dari itu adalah untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat kita lancar ya, puasa kita lancar karena kita sehat ya, ibadah-ibadah yang paling seperti itu. Semoga menambah keberkahan dan nah, untuk pendengar semuanya yang ingin bertanya dalam talkshow interaktif kesehatan tubuh Nabawi bersama Ustaz Ahmad Bekam, silahkan ya yang ingin bertanya melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0816 228904 0816 228904 melalui Facebook ya, ataupun yang lain di Zoom, peserta Zoom yang sedang menyimak juga dipersilahkan, masih ada waktu, insyaallah Ustaz akan tanggapi. Namun kita rehat ya sejenak, tetap di Radio Cahaya FM dalam talkshow interaktif Tubuh Nabawi bersama
Oke. Pertanyaannya adalah Amin. Amin. Ada berapa pertanyaan? Satu. Dari radio belum ada. dari radio atau 1, 2, 4. Oke, stop. Lihat semuanya aja dibahas. Nggak apa-apa sampai jam 11 lebih. Ya, alhamdulillah masih dalam acara program talkshow interaktif di Nabawi kesempatan hari ini secara live di hari Rabu tanggal 1 November 2023. Kita berada di pukul 10.50 ya, jam 11 kurang 10 menit. Insyaallah masih ada waktu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kesempatan pagi ini silakan yang ingin bertanya dari pendengar Radio Cahaya FM di nomor 16 228904 0816 228904 ya. Kemudian yang di Zoom juga dipersilakan Facebook. Baik, kita juga pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini dari Ibu 08772161 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, apa obat herbal untuk radang panggul dan propos tulang yang rasakan sakit dari pinggang sampai dengan kaki, apalagi kalau jalan kaki atau berdiri lama. Baik. Langsung dijawab ya. Yang pertama ada dua, radang panggul dan pengeroposan tulang. Radang ini bisa jadi dengan cedera. Kalau cedera, maka perlu perbaikan. Ya, perlu ada perbaikan. Perbaikan ini sifatnya fisik, Ustaz, serta pemirsa, serta ibu yang khususnya tadi bertanya. Jadi, contoh. Saya ngambil contoh ini. Ini contoh dia panggul. Maka ketika dia cedera, apabila terjadi dislokasi pada tulangnya, harus diperbaiki. Tetapi untuk meredakan radangnya, itu bisa insya Allah dengan sambiloto dan kunyit. Itu herbal untuk anti radang. Sambiloto itu apa ya? Kalau di
Di depan rumah deh, kalau antum pas ke rumah nanti anak ditunjukin sambil nonton. Itu pahit banget. Jadi seperti kayak Patrawali, kayak mahoni itu memang sama tuh, ada satu sifat yang sama. Apa itu? Analgetik, pereda nyeri, dan sekaligus itu ada antibiotik. Diminum, Ustaz. Diminum itu meredakan nyeri. Dibarengi sama kunyit. Dibarengi sama kunyit, tetapi ini bagi penderita yang punya gangguan lambung itu kurang cocok kalau diminum sebelum makan. Maka cocoknya diminum sesudah makan. Dan jangan juga tunggal, sama kunyit sambil lotot tambah dengan madu. Dan biar tidak terlalu pahit ya. Itu tuh peredakan radangnya. Tetapi kalau sumber radangnya masih ada, cedera tadi, maaf ya, tetap harus ada terapi yang sifatnya fisik atau terapeutik. Nah, itu harus ada. Kemudian untuk yang pengeroposan tulang, Masya Allah, Allah sudah memberikan sinyalnya kepada kita. Tulang itu warnanya putih. Maka cari herbal dan natural yang warnanya putih. Susu putih betul? Susu apa? Susu kambing, susu sapi, susu onta. Yang murni Ustaz ya? Betul, itu kan putih. Itu untuk tulang. Mobil khusus susu kambing. Satu. Yang keduanya adalah yang putih ada pada putih agak bening, ada pada kolang-kaling, betul? Caruluk. Nah, caruluk, kelapa, kemudian lontar. Nah, buah lontar yang sebesar-besar ini. Sebesar-besar kayak bola sepak takraw. Nah, kalau di sini jarang, tapi di Jawa Timur banyak pohonnya. Pohon lontar. Ya, itu mirip kayak kelapa. Ya, bening juga. Nah, ini adalah untuk tulang. Propos tadi. Betul, untuk propos tadi. Telur putih. Putihnya saja. Kemudian cari yang putih lagi apa? Ternyata ada pada teripang laut. Di teripang laut, kemudian putih telur itu untuk apa namanya? Untuk tulang ya, pengeroposan tulang ya. Insya Allah. Dan jangan lupakan madu sebagai ini utama. Oke. Tapi untuk yang tadi apa radang hingga timbul apa ya pergeseran tulang segala macam, itu tetap perlu perbaikan. Contoh seperti saraf kejepit. Saraf kejepit itu tetap perlu perbaikan secara fisik. Jadi nggak bisa dengan herbalnya saja. Ya, wallahu a'lam. Kalau keropos tulang bisa hanya memakan konsumsi tadi. Boleh. Dan ada latihan juga. Latihannya biasanya latihan turun naik tangga, latihan main stretching pada bagian lutut, pada bagian panggul, pada bagian pinggang ya. Karena kalau nggak dilatih juga percuma. Maka kami melakukan treatment perawatan kepada klien-klien pasca serangan stroke, terjepit atau yang lumpuh ya. Itu nggak hanya terapi saja. Kita memberikan arahan, memberikan anjuran, bahkan memberikan perintah kepada pasien-pasien untuk melakukan latihan dan terapi mandiri. Wallahu a'lam. Selain diterapi sama terapisnya, kita juga mandiri di rumah gitu. Betul. Kan? Bukan diam gitu. Ada banyak kasus yang diam hampir tidak ada progres, Pak. Iya. Jadi sehat dan nyamannya saat diterapi. Iya. Setelah itu udah kembali ke asal. Tidur aja, ibunya mager ya. Serius ini ada ini, bahkan mantan atlet provinsi ini. Belum lama itu, bulan kemarin diterapi di rumah. Ya, diterapi di rumah pagi, siang dan malam. Setelah diterapi apa? Tiduran malahan. Si ibu mah. Kita suruh untuk lakukan terapi mandiri, berjemur gitu ya. Terus naik tangga ya. Tentu kita pandu, kita kontrol dan kita bimbing. Insya Allah gitu kan. Semoga bisa dipahami pada yang bertanya tadi ya. Tidak dari daerahnya, silakan Ibu bisa dikirimkan kembali nama daerah. Kemudian yang selanjutnya di sini ini dari Ibu Amelia Roza ya. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, Waalaikumsalam. Maksimal kita tidur itu berapa jam sehari? Kalau kurang tidur namanya insomnia, kebanyakan tidur namanya hipersomnia. Kebanyakan tidur bisa jadi gangguan jin dan setan. Kebanyakan. Itu bablas, maka dinamakan dengan Abu Naum. Pelor, nempel, molor. Jadi tidur aja terus nggak produktif. Ya. Pagi tidur, siang tidur. Anak ketemu pasan seperti itu.
Ya, padahal udah makan makanan enak, akhirnya kena diabetes. Kena diabetes ini. Ini orang Parung Kuda, maaf, udah meninggal sekarang. Itu anak cerewet kalau terapi beliau. Bapak jangan tidur terus, Bapak bergerak ini. Apalagi dia kan bos. Dia bos padahal itu. Bapak kalau begitu terus, maaf, jauh dari kesembuhan. Aduh, Pak Rahmat. Tolong, jangan sampai ngantuk. Ngantuk, Pak Rahmat. Anak ke situ tidur. Aduh, punten Bapak. Nah, Pak Rahmat, Bapak lagi tidur. Ya, bangunin dulu. Ah, iya tadi ya. Saya manggil Pak Rahmat ya. Kontrol dia. Gak lama diabetes. Diabetes. Ternyata anak menganjurkan kepada beliau untuk kontrol sepekan sekali. Ya, qadarullah baru 2-3 bulan disuruh tengok untuk terapi lagi, untuk kontrol lagi. Ya, akhirnya tambah parah kondisi. Yang terjadi ya diabetesnya waktu itu angka gula darahnya sampai di atas 600. Sudah meninggal sekarang. Ini salah satu ibrah ya. Apapun kalau tidak bergerak apalagi kebanyakan tidur, maka maksimal tidur itu sebetulnya dilihat dari usia, Ustaz. Ya, jadi kalau di dalam Islam bukan mesti 8 jam, paham ya? Tapi dari kualitas. Ya, dari kualitas. Anak ketemu dulu dengan beberapa santri, ya. Qadarullah, anak dulu nyantri di Hidayatullah Balikpapan, ya, Kalimantan Timur. Ya, pada tahun 1996. Saya pandemi di repot. Anak nyantri di sana ternyata bagian divisi tahfiz Kalian Quran itu tuh masa tidur tahun dulu aja. tidur rata-rata jam 12 malam. Ya, kemudian sebelum subuh mereka sudah bangun untuk qiyamul lail. Tapi sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat. Maka kalau begitu tidak dibenarkan tidur melebihi 9 jam sehari, Pak. Kebanyakan tidur itu, Pak. Kebanyakan tidur malah biasanya tadi malah malas, malah kemudian darah banyak yang beku, tubuh ya tulang-tulang sendi pun kaku ya, nggak nyaman akhirnya. Dan biasanya banyak inspirasi yang tidak bisa maksimal tereksplor. Seperti itu ya Bu ya. Berarti tidur 6 jam, 5 jam pun asal kualitasnya bagus, maka insya Allah itu sudah cukup. Ya, misalnya lampu dipadamkan, pakai kaos kaki, baca doa, berwudu sebelum tidur, miring ke kanan, tadi. Tidur sebelum jam 12 malam, sebelum jam 4 sudah bangun. Nah, siang hari tidurlah sejenak, namanya qalilullah, tidur sejenak di siang hari, supaya malamnya bisa qiyamul lail dan tidak mengganggu aktivitas siang. Sunnah loh kan, qalilullah kan, dan itu ternyata efeknya luar biasa kepada kesehatan. Banyak sekali manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Berarti pikiran tenang juga Ustaz ya. Betul? Kemudian ini demikian ya tadi dari yang bertanya dari Kamila Roza. Kemudian ini dari Ibu Kamila itu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang alami mengobati anak yang terkena radang amandel? Dan selanjutnya, kalau susah tidur itu juga bagaimana solusinya? Baik, yang pertama radang amandel. Bismillah ya. Radang amandel, radang. Lagi-lagi tadi, kalau radang ingat herbal anti radang. Ada pada kunyit, ada pada sambiloto. Tapi kalau sambiloto lumayan gede rasanya, maka bisa kita ambil kunyit atau temulawak. Ya. Nah, kunyit itu diparut hanya seujung kelingking saja. Tidak banyak diparut. Ketika itu kemudian seduh dengan air panas sebanyak 2 sendok. Jadi tidak usah terlalu banyak. Agak kental ya. Air panas. Air panas ya. Air panas seduhkan. 2 sendok saja, nggak banyak-banyak. Nah, kemudian campur madu. Madunya adalah 1 sendok teh. Ya. Itu diminumkan. Dengan izin Allah kalau minumnya sehari 3 kali atau 4 kali ya, itu radangnya berkurang. Amandel salah satu bagian-bagian ataupun sektor-sektor pertahanan tubuh. Ada sinus, kulit, ya, kemudian bulu alis, bulu mata itu adalah pertahanan tubuh. Kemudian amandel, ya, kemudian timus, ya, kemudian liver, limpa, dan apendik usus buntu itu adalah bagian-bagian pertahanan tubuh. Sebisa mungkin, mohon maaf, jangan dioperasi, ya, agar tidak berkurang.
benteng-benteng pertahanan tubuh. Atau boleh juga si anak suruh menganga ya, maka teteskan saja apa namanya propolis. Itu bengkaknya radanya berkurang. Ya. Karena kami sering sekali menangani anak-anak yang. Dan terakhir, kalau sudah terlanjur bengkak, timbul radang hebat, maka gigitkan saja lintah yang kecil saja, kanan kiri di bagian tonsilnya. Tonsil itu yang amandel yang sudah timbul radang kanan kiri. Ingat ya, kalau anaknya kondisinya memungkinkan, ya kondisi fisiknya fit, tapi kalau tidak memungkinkan jangan, karena bisa terjadi bleeding ataupun pendarahan. Subhanallah. Terus bagaimana supaya tidur tidak insomnia, mudah tidur? Mudah banget sih. Ketika susah tidur ya, ini menurut anak ya, mandi air hangat, disiram dari kaki ke bawah dulu sampai kapan disiram. Malam itu? Malam nggak apa-apa, boleh saja, tapi dari kaki bawah dulu, ke bawah, kemudian paha, kemudian di bagian perut, di bagian leher, baru kepala, siram ya. Langsung wudhu kan, wudhu sholat 2 rakaat, sholat sunat wudhu ya, kemudian baca Quran. Baca Quran biasanya nggak sampai 1 juz pun udah ngantuk, tidur dia. Serius, tidur sih ya. Tidur bener. Itu 90% lebih pasien seperti itu anak anjurkan, anak sarankan, ya, itu tidur. Jadi, berarti tidurnya bukan langsung terlentang, tapi baca Quran. Iya, itu kan berkah, betul? Iya. Maka itu tidur yang berkualitas. Ingat ya, tidur berkualitas kan kadang yang nggak disengaja gitu. Kadang kita di perjalanan capek banget kan, les. Jadi anak tuh ingat begini, dulu ketika masih jadi kerja ya, jadi petugas controlling ya, kan punya atasan orang luar negeri. Nah, nanti kan mengawasi suatu bagian kilang nih, ya karena situ bagian yang suka banyak terjadinya penyelundupan dan pencurian. Nah, nanti nyender ke tiang, saking capeknya tuh anak tidur di tiang itu, tidur aja jadi ingat tidur, gitu kan. Nggak tahu sebelah tuh si bagian pengawas pusat yang orang luar gitu udah samping, udah lama di samping terus. Kemudian akhirnya dia gitu kan, karena nengok aja bangun, tapi berapa tuh lagi dia kemudian berbicara dengan bahasa Indonesia, kamu sudah tidur lama sekali ya, kata dia ya. Terus saya bilang, saya tidak tidur. Ketika Mister datang saya sudah tahu. Tapi saya pura-pura nggak tahu, padahal Pak tidur itu. Tapi enak banget itu, bisa tidur di tiang deh, enak gitu ya. Tapi dia ini ketawa ya. Nah, yang nggak boleh itu kan sengaja tidur terlentang berselimut pakai bantal, itu kan menunjukkan kita saking lelahnya gitu kan. Nah, yang paling ngeri itu adalah saat kita berkendara, namanya microsleep gitu kan. Sejenak saja kita ibaratnya ngelenyap ya, kita terlelap, wah sudah resikonya nauzubillah. Itu resikonya adalah hidup dan mati, apalagi kalau di jalan tol. Nauzubillah. Nah, atau kalau mau herbalnya ada pada ini pada buah pala. Kan suka sering kita manisan pala ya. Hati-hati tuh bikin minyak gitu. Kepala. Nah, kalau langsung mentah Ustaz, makan keset ya, kurang berefek. Kurang. Nah, sudah matang. Harus dibikin. Nah, kalau yang mentah malah ngerinya ada psikotropikanya. Ada sejenis zat opium walaupun kadarnya rendah ya. Maka maaf nih ya, beberapa herbal ataupun buah-buahan yang di situ ada zat sedatifnya ya. Pertama ada pada buah pala, terutama bijinya. Hati-hati bijinya itu. Kemudian pada daun ganja. Ganja di beberapa tempat dipakai untuk ini pakai bumbu sebetulnya. Tapi disalahgunakan dihisap, nauzubillah. Mengkudu itu dia ada sedatifnya kan. Mengkudu itu walaupun nggak tinggi ya kadarnya. Yang lebih ngeri lagi adalah kecubung. Bahkan kecubung bisa membuat gila. Pernah dengar kan kecubung? Nah, hati-hati itu nggak boleh. Banyak yang. Oh, ya itu dia. Makanya mohon maaf sekali kalau kita ada tanaman kecubung, saran saya lebih baik dimusnahkan deh. Karena kalau ada anak muda yang nakal, ya, yang paham, itu akhirnya dibuat racikan, diseduh dengan kopi itu bisa menjadikan orang berhalusinasi tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa yang gila, dia merusak sel-sel saraf, ya. Sensor daya ingatnya nauzubillah. Nah itu hati-hati. Begitu ya, Ustaz ya. Berarti pala tadi saja. Buah pala lah. Tapi yang kayak kita suka ada gini lah. Nah, kita di sini di daerah Sukabumi. Sukabumi kalau mau ke Cianjur lah. Di sebelah kanan itu di warung pandang itu banyak yang jualan es buah pala.
Atau di sini ada klien juga, kolega kita, namanya Pak Cahya, di saat manisan buah pala Sukabumi. Nah, itu pas setelah Dokter Totoh, Bidanca, seberangnya, sebelah kiri jalan ke sini. Itu ada manisan buah pala segar. Minum 2 sendok aja ya, airnya hangatnya setengah gelas, diminumkan itu ini kan. Airnya atau palanya? Itu udah sarinya, udah sari sirupnya. Kepalanya juga nggak apa-apa. Kepalanya juga nggak apa-apa, tapi agar aman, maka saran saya yang sarinya saja deh. Oh, ya yang sarinya saja. Berarti sudah ada apa? Sudah dibuat ekstrak, paham ya? Nah, sudah dibuat ekstrak. bikin di rumah juga bisa ya? Bisa. Sendiri. Bisa. Bikin manisan pala. Tuh di lapang Gumir ada tuh pohonnya. Punya Pak Ujang tuh. Betul, itu punya Pak Ujang, punya buahan itu ya. Di lapang Gumira tuh. Dekat rumah itu. Baik. Alhamdulillah sudah ditanggapi. Terus yang selanjutnya adalah ini dari Amelia. Yang bertanya, Ustaz, orang tua sudah cuci darah, tapi kenapa kepalanya sering pusing dan kena asam urat juga? Usia 83 tahun. Bagaimana cara menghilangkan pusing dan asam uratnya, Ustaz? Kalau sudah di atas 75 tahun, faktor U, ada banyak bagian-bagian organ-organ penting tubuh tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan maksimal. Maka kita sering mendengar kalau faktor usia tidak bisa dilawan dengan terapi ataupun obat apapun ya. Apalagi kalau sudah cuci darah. Yang namanya cuci darah, mohon maaf sekali ya, hampir pasti penderitanya akan sering pusing. Kenapa coba? Karena suplai darahnya sudah berbeda dengan orang yang normal. Ya, apalagi udah cuci darah, asam urat, berarti asam uratnya udah nggak bisa dikeluarkan, itu dari ginjal, Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lantas bagaimana Pak terapinya? Untuk menyembuhkan total, nampaknya sukar ya, secara teoritis ya. Tapi untuk meredakan sakitnya, biiznillah. Apa yang dilakukan? Itu konsumsi nanti teripang laut dan albumin. Ya, albumin dan teripang laut. Kemudian lakukan terapi totok punggung. Ya, terapi totok punggung bisa dibantu dengan terapi akupresur dan akupuntur di sekitar kepala. Untuk asam uratnya bagaimana Pak? Tadi sudah dikatakan lakukan kopkring. Lakukan kopkring serta beberapa gerakan stretching. Cuma saya yang tidak bisa dipraktekkan di sini. Stretching apa? Buat merendahkan sakit asam uratnya. Tapi mengurangi drastis asam urat, mohon maaf sulit sekali. Karena ginjalnya pun sudah dicuci darah ya. Sudah hemodialisis ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya kepada yang bertanya. Kemudian ini satu lagi, Ustaz. Ya, boleh. Ini dari Bapak Asep Mukhtar, Bismillah, Bogor. Ya. Prof ingin bertanya untuk kebiasaan tidur larut malam di atas jam 12. Terapinya seperti apa yang baik? Pertama, bisa di siang harinya kita lakukan tidur untuk mengganti begadangnya malam. Tapi usahakan tidur di atas jam 8 pagi ya. Jangan pasti selepas subuhnya. Paham ya? Kemudian perbanyak konsumsi susu kambing. Nah, perbanyak konsumsi susu kambing. Diminum itu. Ya, susu kambing. Kemudian ditambah dengan madu dan propolis agar livernya tidak menimbulkan radang. Nah, pada sore harinya lakukan olahraga. Kalau pada sore hari melakukan olahraga, biasanya jam 12 malam dia udah ngantuk berat. Saya. Anak pada survei loh ya ke para binaragawan, para bodybuilding ya. Ternyata mereka jam 10 itu udah pada tidur, Bang. Jam 10 malam itu mereka udah pada tidur. Kenapa? Karena pada siang harinya mereka pada kecapean latihan. Kan yang binaragawan itu mereka kalau latihan masih jam 2 jam, 3 jam, 4 jam itu. Karena itu profesi bagi mereka. Serius sih. Karena pernah dampingi beberapa para atlet binaragawan, ternyata mereka itu rata-rata jam 10 ke atas itu sudah pada tidur ya. Hampir tidak ada yang begadang. Artinya apa? Mereka melakukan aktivitas yang padat pada siang harinya sehingga menimbulkan lelah. Nah, malam harinya apa? Sudah relaksasi, istirahat. Dan sebenarnya itulah yang benar. Ya. Bukan siang harinya kerja keras, capek, malamnya mesti begadang. Biasanya malam harinya dia ngopi dan rokok. Dua kebiasaan yang
tidak bagus. Kopi dengan aqua, apalagi kalau kopinya kopi rencing. Baik, Alhamdulillah. Ustaz atas tanggapannya dari semua partai masuk kesempatan siang ini ya. Alhamdulillah kita sudah di pukul 11:12. Nampaknya waktu kita sudah habis, Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada yang sudah bertanya ya, mengajukan pertanyaan ini. Semoga jawaban Ustaz bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita supaya menjadi lebih sehat lagi tadi jawabannya. Kemudian juga yang sudah menyimak dari awal sampai akhir semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan bersama Ustaz Rahmat Tukang setiap hari Rabu pagi di pukul 10 pagi sampai dengan 11, 1 jam membahas berkaitan dengan kesehatan pagi. Insyaallah kita akan informasikan kepada pendengar sebelum dilaksanakan talkshow interaktif. Semoga istiqomah mendengarkan Radio Cahaya FM dan bisa ikut menyebarluaskan Radio Cahaya ini kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Kemudian juga yang ingin berinfak, yang berdonasi, bersedekah ke Radio Cahaya FM untuk keberlangsungan radio ini saat eksis ya. Silahkan bisa langsung menghubungi 0816228964 ya, ataupun langsung ditransfer ya ke nomor rekening yang sudah kami selalu informasikan ya, dikirimkan kepada pendengar semuanya. Berapapun infak yang kita berikan, insyaallah akan sangat bermanfaat ya, kecil ataupun besar ya. Baik, ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan ini menambah ilmu kepada kita semuanya. Saya Kang Rizal serta Ustaz Rahmat Tukang dan tim ya undur diri, pamit undur diri dari keluarga besar semua. Tutup dengan doa subhanallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak teh rencana iya